Jujur man bandu kerina jemaat Tuhan, bagi tekam kerina teman-teman kami sada aron, pertua diaken bagi pe pandita si sama-sama ersikap guna ngelai Tuhan ibas pekan doa berngisi terakhir indah. Oke dengan si teruskan mari ras kita toto kita. Tuhan berikan kesahdu nampati kami, ibas kami membukakan rahasia kebenaran Tuhan, ibas paksa si indah. Sampati kami Tuhan, ibas Yesus. Amin. Nah kekelengan Tuhan mari rasi buka pustaka anta si jadi bahan ora tenta ibas pekan doa wari entah berngisi terakhir indah ibuat ibas Yohanes 10:4 ayat 10 telu se 10:4 dua ayat ngenca mari rasa rasi oge yoge kan kami man banta kerina maka kai pi pagi ipi dondu ibas gelarku ku bereken nge gelah bapa ipermuliakan arah anak entah kai gia ipindondo ibas gelarku ku bereken nge. Nah kekelengan Tuhan sekali nari menjuah-juah man banta kerina. Nah ibas menaken bagin pekan doa si terakhir indah ate kami nuriken sada bagin sada fakta sada kinata si enda mungkin gue si sadari tapi mungkin kita tidak terlalu aware karena si kekelengan Tuhan. Kita tidak terlalu sadar karena si. Nah ternyata ibas diri kita sebagai manusia enda kekelengan Tuhan bagai kita rekudoni enda lit gelar nasi gelari emakap natural instinct atau insting alami. Jadi insting alami enda nggo kepeken lit ibas diri kita bagai kita tubuh kudoni enda bagai kita ku pertibi enda kekelengan Tuhan. Sadar atau tidak sadar kekelengan Tuhan natural instinct itu situ lit ibas diri kita insting alami Nah, maka kesadaran akan adanya yang ilahi itu, kesadaran akan adanya Allah itu pun sebenarnya dipengaruhi oleh insting alami endana, natural insting endana ke kelengan Tuhan. Maka kalak tek nandangi Kristus, tek nandangi dibatasi Tuhan labo hanya arkitek kan jadi kalak Kristen. Orang yang memilih untuk tidak percaya pun sebenarnya percaya akan adanya Tuhan itu. Orang yang silareh ku gereja besi tuhuna te ia bawali di batae. Nah, kai si ngajar kenca maka natural insting endanai. Insting alami endanai. Secara alami kita sadar bahwa lit pihak ada kuasa yang lebih besar yang kuasanya itu bisa mengintervensi doni enda. Mengintervensi yang mengatur kegeluhan enda sedemikian rupa. MC iglari maka natural insting. Kita sadar secara alami, tanpa ditukang-tukangi, tanpa baca buku, tanpa diinjili dan segala macam, kita sadar sebagai manusia bahwa lid di bata. Lid Allah, lid di bata si ngaturkan alam semesta indah. Sadar kita karena si kekelengan Tuhan. Nah, maka labu kalak Kristen yang satu lid di bata. Agama-agama yang lain bahkan orang yang mungkin memilih untuk tidak ke gereja atau mengabaikan masalah kini teken juga sebenarnya pada waktu-waktu tertentu mereka juga menyebut Tuhan. Mereka juga, oh Tuhan uga maka baginda. Nih, nah, secara refleks begitu kekelengan Tuhan. Nah, sendalana rahasia si Tuhan tapi kekelengan Tuhan arkitek natural insting endanai berdoa pe si Tuhan secara alami ngulik bas diri manusia. Secara alami kekelengan Tuhan. Secara refleks si Tuhan lid doa bas diri kita, tutu bas diri kita. Bukti nakai kekelengan Tuhan. Nah, ninta naik pe situ huna ade kelsehenya Tuhan sampati aku nina. Ya, benih anak biang na Tuhan ku jangan dai. Sakit anak babina, uga ngenda Tuhan. Uga kelma ke bagenda na. Padahal banci saja ade itimbang-timbang ras selidiki kekelengan Tuhan, dia mungkin bukan orang yang tutus erkini teken bagi kekelengan Tuhan. Namun ketika ia menemui berbagai kesusahan di bas kegeluhan, ia langsung refleks. Tuhan, sampati aku. Enda si kurang sakit aku dan segala macam kekelengan Tuhan. Jadi secara insting, secara refleks langsung ia menyebut nama Tuhan. Nah, kekelengan Tuhan tampaknya memang kekelengan Tuhan ada yang ngerana kita orang yang paling sering menyebut nama Tuhan adalah orang yang paling saleh begitu ya kekelengan Tuhan. Jadi orang yang paling sering menyebut memanggil nama Tuhan sedikit-sedikit oh Tuhan, sedikit-sedikit oh dibata, sedikit-sedikit oh Yesus, ini tampaknya saleh begitu ya. Kedalaman rohaninya begitu bisa dipuji bagi. Nah, tapi kekelengan Tuhan banci saja lah kabo bagi.
Sebab semua orang memiliki kesadaran alami endadai. Setiap ia kesusahan, setiap ia libas perbebean, secara refleks kita langsung tertuju kepada Allah. Insting alami kita mengarahkan kita kepada pihak yang bernama Allah Dai. Maka kekelengan Tuhan, jikalau kita hanya memahami doa, ertoto hanya sekedar insting dai, oh Tuhan belang utangku sampati kelak, oh Tuhan gutul anakku sampati aku, oh Tuhan bagian usahaku sampati kelak aku. Itu sekedar insting kekelengan Tuhan. Sangat disayangkan situ. Nah dekune kita sebagai kalak Kristen singgo bertahun-tahun kita hanya memahami doa sekedar insting. Kita hanya memahami Allah itu sekedar mesin penjawab doa, begitu ya, kekelengan Tuhan. Artinya, kedalaman relasi kita ras Tuhan dai hanya sekedar insting alami. Silape itu tukang-tukangi ingolit kerina bas jelma idoni enda. Tak perlu kita tutus-tutus erkini teken dan segala macam. Sudah demikian memang adanya manusia. Kekelengan Tuhan. Namun sebagai kalak Kristen sikin memang sepanjang minggu endaka kita selalu bersinggungan dengan topik doa. Seharusnya pemahaman kita tentang doa tidak lagi sekedar insting, tidak hanya lagi sekedar sebuah refleks ketika kita menemui berbagai kesusahan di bas kegeluhan ta. Nah kekelengan Tuhan, masuk kita kubahas masalah oratan tandai. Ulah kita salah kaprah kekelengan Tuhan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yulhi kami sekali nari ibas ogen tandai. Katakan na maka kaipe pagi ipindondu ibas gelarku ku berikan ngegelah bapa ipemuliakan arah anak. Lihat ya kekelengan Tuhan, ibas gelarku, lihat polanya. Kaipe ipindondu ibas gelarku ku berikan gelah bapa ipermuliakan arah anak. Gelah bapa ipermuliakan arah anak. Nah ulah kita salah kaprah dengan konsepsi indah. Semegati kita salah indah kekelengan Tuhan. Kayaknya ketika kita memanggil, ketika kita meminta sesuatu dalam nama Yesus, brakadabra akan terjadi. Begitu ya kira-kira. Nah konsepnya tidak seperti itu kekelengan Tuhan. Lah berbagai pola yang ingin ditekankan oleh Yesus pada bagian endandai. Nah jadi asakai atau adi ipindondu ibas gelarku pasti ialo kendu. Pasti ku bereken. Nah jadi kata ku berikan atau alokan ijenda, ulah kita salah mengerti ije kekelengan Tuhan. Ku berikan ijenda sendalanan dengan pola selanjutnya, makap kalimat selanjutnya, makap gelah ipemuliakan bapa arah anak. Nah jadi lihat ya kekelengan Tuhan polanya. Jadi pemindon seiringan ras gelah bapa ipemuliakan. Lihat, ulah kita salah kaprah kekelengan Tuhan. Jadi pemindon gelah bapa ipermuliakan. Nah ini polanya kekelengan Tuhan ya, ulah kita salah ibasye. Jadi selalu berkaitan ras kemuliaan Allah itu sendiri. Adi sendalanan ras kemuliaan di bata adi sendalanan ras kemuliaan bapa tentulah ini yang akan menjadi Allah memberikan, Allah menjawab atau nehi apa yang menjadi pertoton tandai. Bagi iya kekelengan Tuhan. Jadi polanya ini harus tepat man bantah. Jadi lu kira asal ertoto ibas gelar Tuhan Yesus brakadabra nggo iblaskan ibas gelar Tuhan pasti se. Nah ini jangan salah seperti ini kekelengan Tuhan. Kuncinya adalah kemuliaan di bata, kemuliaan Bapa terlihat terwujud lewat doa kita atau pemindon tandai kekelengan Tuhan. Maka iberikan man bantah. Namun jika tidak, tentu perlu kita meninjau ulang. Nah ini yang perlu dalam setiap kali kita berdoa, kita perlu terus mengoreksi diri. Kita terus perlu juga melihat apa yang kurang, apa yang perlu dievaluasi dalam diri kita. Jika maba kecedaan man bantah kari kekelengan Tuhan, pertoton tandai, dan itu memang tidak selaras dengan kemuliaan di bata, tentunya kekelengan Tuhan Allah mungkin mengalihkannya kepada permintaan yang lain, pada sesuatu yang mungkin jauh lebih baik untuk diri kita. Ada sesuatu yang terjadi pada diri kita mungkin mengacaukan kita, mungkin membahayakan kita, mungkin menibakan kita ke berbagai percobaan, dan itu tidak selaras dengan kemuliaan Allah. Tentunya kekelengan Tuhan, kita perlu memahami ulang bahwa mungkin Allah akan berkata tidak atas setiap permintaan kita. Maka pola relasi perlu si pahami. Jikalau sesuatu yang kita minta gelah ipermuliakan di bata, tentu akan diberikan bagi kita. Nah, situ huna kekelengan Tuhan bukan sebuah konsep yang baru.
Namun mungkin bagi kita Basuari Enda, kita diingatkan kembali bahwa berdoa itu ternyata salah satu targetnya, salah satu perayaan tak maka gelah arah pemindon tak gelar Bapa E termulia. Gelar Bapa E termulia arah pemindon tandai. Bagi iya kekelengutan. Jadi maka artoto ternyata kekelengan Tuhan ibas berngi enda, ibas kesempatan enda diingatkan kepada kita bahwa artoto bukan sekedar supaya jawaban doa itu segera kita miliki. Bukan supaya segala permintaan kita, bukan segala pergumulan kita itu segera lenyap dari diri kita. Namun targetnya salah satu adalah selain permintaan adalah supaya Bapak termulia lewat pemindon tandai. Nah ini dia sesuatu yang baru yang diingatkan bagi kita di puncak pekan doa kita ibas tahun enda. Bagaimana arah seluruh yang kita upayakan, perjuangkan dan doakan, targetnya adalah memuliakan Bapa, memuliakan Allah. Dikune bagi tentunya kekelengan Tuhan, Allah mungkin akan berpihak pada doa kita. Allah mungkin merespon doa kita. Nah, ini yang perlu kita ingat kekelengan Tuhan. Nah, tentu nak de sinen enda lanai sekedar insting. Lanai sekedar insting toto ta Lanai sekedar refleks ketika kita butuh pertolongan. Lanai sekedar insting secara alami. Namun levelnya sudah lebih maju, lebih dalam. Makap kai gelah arah pemindon ta termulia gelar Tuhan. Enda yakap kami kekelengan Tuhan. Poin si cukup penting man bantah. Nah, nuate arah pekan doa selama sada minggu indah. Iba baik kita. Arah kerina kegeluhan ta, kegeluhan pertotonta. Tambah-tambah min kini tekenta. Nah, sebab bagi kaisi katakan oleh Calvin, Bapak gereja kita, bahwa doa adalah kehidupan itu sendiri. Engkap napas, nina mege adalah kita napas, tentu kita tidak akan hidup. Maka doa itu adalah sesuatu yang kita hidupi sebenarnya. Sesuatu yang kita hidupi, sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang terus kita upayakan hadir secara nyata ibas kegeluhan ta. Maka jikalau adalah arahnya untuk kemuliaan gelar Bapa, tentunya kita akan memilikinya dalam hidup kita. Kekelengan Tuhan, ijanari kapdu banci si tambah-tambahi kini tekenta. Ijanari kapdu banci kita terus berupaya menambahkan semangat arkini tekenta man Tuhan. Arah doa, arah toto ngecabanci kita terus menerus menyelami semangat kini tekenta. Tidak bisa dari yang lain. Kekelengan Tuhan, arah doa salah satu. Nah, maka mari coba kita sekali-sekali berefleksi. Kita 3 tahun nggak jadi kalak Kristen, kita jujur gitu ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan mungkin 30-an tahun kekelengan Tuhan. Namun coba kita secara jujur sekali. Kenapa tampaknya kekristenan kita ini begitu hambar, nggak ada gregetnya gitu loh. Kenapa kekristenan kita ini seolah-olah tidak membawa pengaruh apa-apa dalam hidup kita gitu loh. Pola ucap kita, pemikiran kita, cara kita bekerja, cara kita berelasi. Kenapa coba? Salah satu jawabannya adalah dalam hidup doa kita. Jangan-jangan doa kita hanya terjengman saja. Pagi-pagi man, ciger man, karaben man, maka lika kari PJJ man, segala macam. Jika tidak ada seperti itu, maka kita tidak akan berdoa. Nah ini kekelengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami jalan-jalannya Allah? Bagaimana kita bisa memahami hidup ini lebih dalam, rikutkan kacamata di bata tanpa kita berdoa? Sementara kita tahu bagi kesi surat kan ibas pustaka si badia bahwa Allah itu adalah roh dan hanya bisa kita pahami, dekati lewat roh juga, dan salah satu jalannya adalah lewat berdoa. Maka untuk terus kita menyelami, kita menyatukan hati kita selaras dengan hati Allah, mari kita menghidupi doa kita. Mari kita terus menggumulkan segala sesuatu di dalam doa kita. Ras target kita kerinana maka gelah termulia Bapa arah pemindonta. Amin. Ras kita toto. Bapa sini surga sampati kel kami. Gelah kegeluhan kami enda maka geluh si artoto. Arkite-kiteken kegeluhan enda si berikan Tuhan man kami banci bermakna adi kami geluh ibas pertoton kami zine. Maka ibas ada panjang minggu enda yang lajar kami karena artoto. Sampati kami guna geluhkan kerina pertoton bagi pemindon kami. Arkiteken Yesus. Amin.